Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat berbakti. Saat ini kita berhimpun di hadirat Tuhan yang kudus. Marilah kita memuji Tuhan yang kasih-Nya tak berkesudahan. Sujud sembahlah kepada Allah yang maha mulia. Berhimpun semua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengkotak-kotakan diri berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan ini dilakukan untuk memperkuat identitas kelompoknya. Padahal sejatinya pengkotak-kotakan manusia ke dalam kelompok tertentu menghasilkan sikap eksklusif yang menghambat karya kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita mengingat Efesus 4 ayat 3-6 yang menyatakan sebagai berikut. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Umat Tuhan, di sepanjang minggu ini kita tentu melakukan kesalahan, pelanggaran, dan juga dosa-dosa di hadapan Tuhan, serta sesama. Saat ini mari kita mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar ya Allah,
kami acap kali berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu dan memohon ampun atas dosa, baik yang sengaja kami lakukan ataupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kami atas segala pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku kami yang tidak berkenan kepadamu, yang kami perbuat kepada sesama di sekitar kami. Kiranya kasih-Mu membasuh, membersihkan, dan mengampuni kami. Bersihkanlah hati nurani kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Dalam Kristus yang Maha Kasih, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyambut berita anugerah, bahwa bagi setiap orang yang menyadari dosanya, serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur, yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah hadir di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, yang selalu penyertaannya selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memampukan kami untuk bersama-sama belajar bagaimana kami hidup bersama di tengah dunia ini. Bagaimana kami harus bersinergi satu dengan yang lain dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Dan melalui firman-Mu yang pada saat ini kami akan bacakan, kami yakin dan percaya firman ini yang akan menjadi pelita, firman ini yang akan menjadi penuntun dalam setiap kami melangkah, dalam setiap hari, dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, dilanjut ayatnya yang ke-10 sampai 16, dilanjut ayatnya yang ke-24 sampai 29. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat yang 10 dan sampai 16. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul bertanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayatnya ke-24 sampai 29, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka-mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seorang umat Tuhan menjadi nabi,
oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kepada Allah. Agung, agung, karyamu ya Tuhan. Biarlah ucapanku naik Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu. Hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun namanya terus terpancar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatan-Mu.
Bacaan kedua terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang mempunyai dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan yang ke-50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan kau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan kau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang ada di layar kaca dan juga yang ada di sini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau zaman sekarang pada mungkin beberapa tahun ini, kata-kata atau satu kata yang sering kali kita dengar adalah sebuah kata kolaborasi.
Atau kalau seorang YouTuber gitu ya, seorang YouTuber itu biasanya akan collab, bukan collab jatuh ya, tapi collab dengan YouTuber lainnya untuk menghasilkan karya yang lebih atau kerjasama untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini, di masa pandemi ini, di mana gambaran gereja masa depan itu akan bisa kita lihat cicipi sebentar. Karena mungkin sekitar 2100 atau 2200 ya kita sudah selesai jadi orang kan ya. Kita sudah tidak mungkin akan melihat, tetapi secuil gambaran gereja masa depan akan terlihat pada zaman pandemi ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena gambaran masa depan menurut beberapa buku gitu ya. Jadi gambaran gereja masa depan adalah gereja yang tanpa batas, gereja yang tanpa sekat, gereja yang tidak terbatas dalam harus ruang dan waktu. Maksudnya bukan berarti kan kalau sekarang itu jamnya sudah ditentukan. Jam 7, jam 9, biasanya standarnya jam 7, jam 9 atau sore jam 5 atau jam 6 sore. Kalau sekarang masa pandemi, kita jujur saja, mungkin saat ini Bapak dan Ibu pada saat lagi melihat ini di recording enggak? Berarti nanti bisa nonton jam 1 malam bisa ya? Sampai jam 5 sore ya, atau jam 3 sore, jam 1 pagi. Karena ada beberapa yang, saya belum nih. Jadi sebelum ada satu jemaat gitu ya, dia belum ibadah, nanti jam 10 malam dia bisa ibadah. Di satu sisi memang sangat memudahkan. Jadi tidak terbatas dalam ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Bagi kita yang hidup zaman sekarang mungkin tidak terbiasa. Karena kita tentu semua, termasuk saya pun merindukan saat-saat kebersamaan bisa bertemu, bertatap muka, atau pulang dari gereja bisa makan bakmi dan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa sekarang pun juga pada saat kita bicarakan tentang kolaborasi, kalau GKI Kaving Polri menurut saya ini luar biasa. Ini apresiasi yang pertama yang saya katakan pada saat saya tadi baca warta jemaat dan saya bagikan tadi di BPMJ-nya GKI Kota Wisata. Saya Pendeta David Rustandi, sebelum itu lupa memperkenalkan diri. Saya Pendeta David Rustandi, saya dari GKI Kota Wisata, menjadi pendeta di sana 2019, dari tahun 2019 dan sampai sekarang. Nah, pada saat saya membaca warta jemaat dari GKI Kaving Polri dengan bantuan dana untuk COVID-19 dari kesaksian pelayanannya, saya sampai tadi ngitungin ini berapa per bulan berapa, lalu per tahun berapa, sampai Maret 2022, ada yang sampai Desember 2021. Dan tidak main-main, bukan cuma 500.000, 1 juta, ini di atas udah 5 juta, 10 juta per bulan. Dan tadi saya bagikan kepada BPMJ-nya GKI Kota Wisata dan saat ada satu yang penatua langsung respon, wow, ada dua respon wow, dan yang satu lagi nampol banget nih. Nampol banget. Di satu sisi kita GKI Kaving Polri ini bukan saya lagi puji-puji dan yang lainnya, tetapi apresiasi untuk sesuatu hal yang sudah dilakukan. Care terhadap orang lain, dalam konteks kita, tema kita pada saat ini kita dan mereka. Membantu tanpa melihat batasan, membantu tanpa melihat siapa kamu, membantu tanpa melihat teologi dari manapun, tetapi karena memang adalah karena ingin membantu. Tetapi di satu sisi juga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan di dalam masa pandemi ini kita bisa membantu, kita bisa menunjukkan bagaimana gereja memberikan dampak yang positif bagi orang lain, bagi orang-orang yang terkena dampak. Tetapi sayang juga di salah satu gereja atau di beberapa gereja mungkin, ketakutan terbesar gereja di masa online adalah pada saat anggota jemaatnya dengan mudah berpindah channel dari satu channel ke channel yang lain. Apakah Bapak dan Ibu pernah membicarakan tentang hal itu? Atau juga mungkin kita membandingkan viewersnya kita dengan viewersnya yang lain. Jangan bandingkan dengan gereja yang
bukan sealiran dengan gereja GKI, atau mungkin kita bandingkan GKI lagi dengan GKI lain, atau jangan-jangan kita bandingkan GKI dengan misalnya gereja-gereja karismatik. Viewersnya wow luar biasa dan sebagainya. Lalu akhirnya kita terfokus pada hal tersebut. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa ketakutan di masa pandemi ini adalah hal-hal seperti itu, pertanyaannya adalah apa yang sedang kita perbandingkan antara gereja kita dengan gereja mereka? Apa yang sedang kita takuti pada saat anggota jemaat kita dengan mudah berganti channel ke gereja yang lain? Apakah sekarang kita takut bahwa gereja kita akan terpapar, dalam tanda petik, terpapar dengan ajaran yang menurut kita tidak sesuai dengan ajaran dari GKI dalam hal ini? Atau kita juga bertanya, apakah kita sedang menghitung berapa banyak persembahan yang sedang turun dalam masa pandemi? Mungkin karena pindah channel. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita sebagai gereja yang kita, lalu kita membandingkan gereja mereka, lalu kita membandingkan viewersnya kita, lalu mereka juga membandingkan dengan viewersnya mereka, lalu membandingkan persembahan kita, cuannya berapa. Lalu mereka pun juga, pertanyaannya, ini gereja atau bisnis? Pada saat kita menginginkan kalau bisa banyak jemaat di sini, lalu membandingkan gereja yang lain, Bapak dan Ibu, tanpa sadar kita akan terjebak dalam pola bisnis, yaitu mencari keuntungan. Pertanyaannya adalah apakah gereja antar gereja saling bersaing satu dengan yang lain? Ingat Bapak dan Ibu, menurut data bilangan research gitu ya, BRC, pertumbuhan kekristenan di Indonesia itu stagnan. Kenapa? Selain karena di sini siapa yang punya, mungkin saudara Pak Anes gitu ya, Pak Yohanes, mau punya anak berapa Pak? 10? 12. Di sini siapa yang punya anaknya sudah 6? Berminat 6? 7? Salah satunya karena paling mentok 1. Dan menurut bilangan research, pertumbuhan kekristenan di Indonesia itu stagnan, stabil, segitu aja. Enggak sampai tinggi sekali. Tetapi pertumbuhan denominasi gereja di Indonesia naiknya luar biasa. Jadi kita bayangkan, kue cuma segitu, dibagi-bagi sama berapa banyak orang. Makin lama makin dikit, bertambah gak? Enggak. Itu sama aja kayak satu gereja, di sana banyak, di sini sedikit. Ya orangnya cuma itu aja, pindah kemana-mana. Dan kita bersaing untuk hal itu. Dan tanpa sadar akhirnya kita bersaing untuk mencari, tanda petik, konsumen, untuk datang ke gereja menggunakan berbagai cara. Kita dan mereka. Dan akhirnya tanpa sadar kita melakukan pengkotak-kotakan. Disinilah letak namanya kolaborasi diperlukan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena pada saat kita merasa diri lebih baik dibandingkan gereja lain, padahal pertumbuhan kekristenan di Indonesia, orang Kristen di Indonesia itu stabil. Enggak ada pertumbuhan. Juga enggak, ya kurang sedikit. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan-jangan antar gereja, saya tidak bicarakan dengan perbedaan agama lain. Saya tidak bicarakan itu. Karena kalau GKI sudah saya yakin pasti bahwa pasti care untuk hal-hal seperti itu. Karena kita tinggal di negara yang majemuk. Tapi gereja dengan gereja lain, aliran gereja dengan aliran gereja lain, saling bersaing untuk merebutkan kue yang cuma segitu doang. Lalu menggunakan berbagai cara untuk bisa membuat
orang lain tertarik datang ke gereja saya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah pentingnya sebuah kolaborasi antara satu dengan yang lain. Gereja harus belajar, terkhususnya GKI harus belajar bagaimana berkembang, bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Saya katakan begini, di satu sisi, waktu pada saat sebelum pandemi, saya ingat ada satu buah akun di Instagram, yang seringkali mengkritisi keputusan-keputusan gereja. Jadi suatu ketika itu dia mengkritisi penggunaan QRIS sebelum pandemi ini. Jadi sebelum ada pandemi. Jadi belum ada yang saat seperti ini. QRIS. Komentar yang paling asik memang baca komentarnya ya gitu ya. Kalau di IG itu paling asik memang baca komentar-komentarnya yang kadang-kadang sering nggak nyambung dan yang lainnya, atau bisa berdebat di situ. Wah, mau pakai QRIS dan sebagainya dan yang lainnya. Oh, nanti bisa ada cashback dong. Hahaha, ketawa-ketawa, melecehkan gereja yang menggunakan itu. Sekarang gereja mana yang nggak pakai itu? Apakah kita ejek? Enggak. GKI kalau nggak ada pandemi berapa tahun lagi pakai QRIS? Ayo, berapa tahun lagi? Berapa puluh PMJ yang harus dilewati? Kenapa? Karena kita terbiasa dengan pakai kantong itu kan. Lupa, dulu GKI itu nggak pakai kantong Bapak dan Ibu. Setelah ibadah baru masukkan di kotak belakang. Kenapa dipakai kantong? Karena banyak yang nggak masukin. Ingat, ada perubahan kan? Ada dinamis, sebuah hal yang terjadi, perbedaan. Dulu GKI 3 kantong kalau nggak salah. 3 kantong. Ya untuk yang diakonia, koinonia, dan marturia. Sekarang kenapa 1 kantong? Karena sama aja 10.000 dibagi 3. Mendingan langsung saja dari kita yang bagi-bagi. Nah Bapak dan Ibu, pada saat kita bicarakan tentang hal itu, perubahan-perubahan, lalu kita nyinyiri gereja-gereja lain yang kita anggap, oh ini gimana sih, gak benar dan yang lainnya. Lalu kita merasa diri paling benar, akhirnya kita merasa bahwa gereja kita paling benar, lalu menyerang setiap apapun yang dilakukan oleh gereja lain. Tanpa sadar kita menjadi eksklusif secara ajaran. Dan kita menolak hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan katakan ajaran-ajaran GKI. Bapak dan Ibu, pada saat perkembangan zaman, kalau kita lihat pada saat masa online transportation, semacam si hijau gitu ya, si hijau, berapa banyak orang yang berdemo, menolak, boikot, merusak, melarang, sampai ada yang dipukuli. Sekarang siapa yang tidak pakai itu? Ya tidak akan bisa untuk melarang hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah keinginan. Atau itu memang menjadi bagian dari waktu yang harus kita lakukan. Dan sama juga Bapak dan Ibu, pada saat gereja, beberapa gereja GKI, tidak semua, menolak dengan tegas lagu-lagu di luar KJ, PKJ, NKB. Lalu mencari berbagai alasan apapun untuk mengangkat nilai KJ, PKJ, dan NKB. Saya tidak bilang KJ, PKJ, NKB tidak baik. Itu sangat baik karena saya suka. Apakah serta-merta membuat jemaat di GKI tidak mendengar lagu-lagu di luar KJ, PKJ, NKB? Pasti akan tetap mendengar. Bahkan mungkin lebih hafal. Lalu kita buat supaya remaja kita, pemuda kita jangan sampai terpapar lagu-lagu di luar KJ, PKJ, NKB. Akhirnya apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Yang kita lakukan adalah kita tidak menjawab keinginan mereka. Tetapi kita mengatakan kamu harus patuh apa yang menjadi keputusan kami. Kolaborasi tidak bisa terjadi di sini. Pengeksklusifan tidak terjadi pada saat ini. Karena merasa lagu kami paling benar, paling baik. Di luar itu tidak baik. Pertanyaannya adalah apakah itu akan menjawab keinginan jemaat atau mungkin jemaat muda.
Kalau tidak menjawab keinginan jemaat muda, mungkin salah satu alasan kita kehilangan banyak pemuda di gereja kita. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus kita pelajari pada saat kita katakan bahwa kita dan mereka, pada saat di tengah pandemi ini harusnya kita bersyukur. Pada saat kita bisa berkolaborasi dengan gereja lain, pada saat kita bisa bekerja bersama dengan gereja lain, kita tidak merasa diri lebih baik. Ingat Bapak dan Ibu, tujuan hidup bergereja di tengah dunia ini adalah membuat orang lain, membuat orang yang belum mengenal Kristus, bukan mengenal siapa itu GKI, bukan untuk mengenal siapa itu GBI, bukan untuk mengenal siapa itu gereja yang lain. Tapi tujuan bergereja di tengah dunia ini adalah memperkenalkan siapa Kristus. Dan untuk itu, sama-sama gereja harus berkolaborasi. Apakah itu berarti kita kehilangan prinsip? Tidak. Kita tidak kehilangan prinsip. Tetapi kita berkolaborasi untuk katakan bahwa ya saya selalu begini. Kalau ada seorang jemaat yang akhirnya pindah atestasi ke gereja yang non GKI, saya katakan puji Tuhan, semoga kamu berkembang imannya di sana. Bukankah itu yang kita inginkan? Atau kita kecewa karena dia pindah? Kalau kita kecewa, maka kita akan mempertanyakan apakah gereja itu benar-benar di dalam Tuhan. Padahal dia benar-benar mengajarkan siapa itu Yesus. Caranya yang berbeda, ini yang harus kita pelajari Bapak dan Ibu. Bahwa kita semakin kita mengatakan bahwa diri kita benar, diri kita tidak mau belajar, diri kita tidak mau berkolaborasi dengan hal-hal yang lain, mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan mengkotakkan diri kita dan merasa mereka yang berbeda, mereka yang lebih katakan modern, itu tidak benar. Di masa pandemi ini Bapak dan Ibu, sebenarnya inilah teguran yang luar biasa atau mungkin masukan yang luar biasa. Saya ambil dalam lingkungan GKI. Karena kita belajar, jadi belajar bagaimana menggunakan teknologi yang luar biasa. Jadi belajar menghargai multimedia. Jadi belajar menghargai anggota-anggota multimedia. Jadi belajar menghargai bahwa buat video dan sebagainya itu susah. Dan belajar untuk memberikan apresiasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa kita sebagai gereja, lalu kita merasa ada gereja lain, juga melakukan sesuatu hal di dalam nama Tuhan Yesus, lalu kita katakan gak bisa dong kayak gini. Itu sama seperti dalam Markus 9 ayat 38 sampai 50. Pada saat para murid Yesus melarang orang yang menyembuhkan orang lain di dalam nama Yesus, dan itu menjadi teguran, ditegur oleh Yesus, loh kenapa kamu larang? Jangan dilarang. Barang siapa tidak melawan kita, barang siapa menyebarkan nama Kristus, ia ada di pihak kita. Dan ini yang harus Bapak dan Ibu, Indonesia, perkembangan Indonesia, kekristenan Indonesia itu stagnan. Karena gereja bersaing dengan gereja lain, tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama satu dengan yang lain, merasa diri paling benar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu tujuan kita adalah untuk menyebarkan karya Kristus di tengah dunia ini, maka berbagai aspek hal-hal yang berbeda, lagu dan yang lainnya, itu seharusnya tidak menjadi penghalang. Bukankah keinginan kita pun juga adalah menyebarkan kasih Kristus di tengah dunia ini? Dan ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Pada saat kita membaca Musa pun demikian. Saat ada 2 orang kepenuhan roh Allah di luar para tua-tua yang ada di kemah, oleh Yosua dianggap, wah gak benar nih. Tetapi Musa dengan jelas respon Musa sangat baik. Pada saat dikatakan, aduh seandainya, saya kira-kira ngomongnya seperti ini ya. Aduh seandainya jika semua umat ini jadi nabi Tuhan. Luar biasa katanya. Pada saat ini Bapak dan Ibu, kita pelajari. Bagaimana kita belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja yang tanpa batas, menyebarkan Injil ke seluruh dunia.
Pola pikir kita dulu adalah datang ke daerah-daerah. Sekarang selain datang ke daerah-daerah, dengan berkarya di YouTube yang Tuhan sudah berikan di YouTube, di Zoom manapun, karya Injil ke tengah dunia pun, kemanapun, ke pelosok manapun bisa didengar. Pernah coba lihat YouTube analitiknya GKI Kafling Polri, mungkin dari negara mana? Ada yang mungkin sudah pernah lihat. Negara terjauh yang saya lihat di GKI Kota Wisata adalah Belanda. Kalau kita ngatakan, oh Belanda kan negara Kristen, enggak. Belanda itu bukan negara Kristen. Pertumbuhan kekristenan itu turun di sana, jauh turun. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar, kita dan mereka. Jangan jauh-jauh bicarakan dengan Indonesia yang majemuk. Kita mungkin lebih dekat dengan agama lain dibandingkan dengan gereja lain. Kita mungkin lebih dekat dengan agama lain. Itu sama seperti kita mungkin lebih dekat dengan teman yang bukan sesaudara, sedarah dibandingkan dengan adik kita atau kakak kita. Kalau kita bisa bekerja sama dengan yang agama lain, kenapa kita tidak bisa bekerja sama dengan gereja-gereja lain? Untuk apa? Kembali lagi, untuk menyebarkan karya Kristus di dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Yang pertama saya katakan 4C. Create, connect, communicate, dan collaborate. Jadi create, membangun jejaring satu dengan yang lain. Membangun jejaring antar gereja tanpa membedakan aliran-aliran. Lalu melakukan connect, melakukan sebuah bersekutu yang erat satu dengan yang lain. Lalu membangun sebuah komunikasi yang sehat dan collaborate gitu ya. Bahwa kolaborasi melakukan sebuah sinergi satu dengan yang lain. Tujuan kita apa? Memperkenalkan karya Kristus di dunia ini. Jalannya apa? Jalan kemanusiaan. Lagunya apa? Bapak dan Ibu GKI bisa belajar. GKI bukan hanya KJP KJNKB. Di salah satu tata gereja Indonesia, tata gereja gitu ya, tata gereja di GKI ada tulisannya kok. Di luar lagu itu asalkan keputusan keputusan bersama bisa melakukan itu. Jadi bukan karena lagunya harus KJP KJNKB, tetapi keputusan bersama. Ada di dalam tata gereja, silakan dicek gitu ya. Jadi kita bersama-sama melihat bahwa lagu ini cocok. Kenapa? Kalau kita hanya mengharapkan dari salah satu yayasan saja, maka lama sekali. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, lalu membuat lagu-lagu yang bisa sesuai dengan anak muda. Why? Kenapa? Kita bisa lakukan itu. Ingat, jangan hanya terkungkung bahwa saya yang benar, dia yang salah. Tapi bagaimana? Kita harus berkolaborasi. Kita terbuka satu dengan yang lain. Karena tujuan kita pun sama kok. Untuk menyebarkan karya Kristus di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Berdiri dan mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021, di mana kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Dan untuk menyambut serta mengikuti perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus mengendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan sesama saudara? Dan sudahkah juga saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 3 Oktober 2021 mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk tetap berkarya
di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagai gereja kami melihat pandemi ini bukan hanya sebuah kekurangan saja, tapi sebuah kesempatan untuk kami bisa berkarya lebih dalam lagi. Dan kami juga tahu Tuhan, kami sebagai gereja harus bekerja bersama-sama dengan gereja-gereja lain untuk bisa memberikan dampak yang lebih masif terhadap masyarakat Indonesia. Kami mau Tuhan, kami belajar untuk merendahkan hati kami. Kami belajar untuk menyingkirkan segala ego kami, untuk bisa berkolaborasi dengan gereja-gereja lain. Karena tujuan kami percaya, tujuan kami sama, adalah untuk mewartakan kasih nyata Engkau di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau akan selalu menyertai dan memberkati presiden kami dan wakil presiden kami, sehingga mereka dalam bersinergi satu dengan yang lain, dengan juga para menteri, dan bisa bekerja bersama-sama dengan para wakil rakyat Tuhan. Pada saat masa pandemi ini, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, banyak orang-orang yang mengalami putus kerjaan, banyak orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Kami percaya pemerintah berusaha dengan maksimal sehingga penyebaran dari COVID-19 ini dapat ditanggulangi. Kami percaya Tuhan, dari persebaran dari vaksinasi untuk orang-orang masyarakat Indonesia ini dapat tersebar dengan baik dan jauhkan dari segala upaya jahat orang-orang yang hanya menginginkan untung saja. Tuhan Yesus, pada saat kami percaya, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, terkhususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Dan suatu saat kami yakin dan percaya, pada saat kami nanti bergereja di sini, kami bisa bersama-sama lagi melihat satu dengan yang lain, bertemu muka dengan muka. Dan dalam pandemi ini kami belajar juga Tuhan, bagaimana kami bisa melakukan suatu hal yang luar biasa. Kami belajar untuk menghargai, kami belajar untuk menggunakan segala teknologi yang telah Engkau adakan. Dan kami belajar untuk bisa berkolaborasi dengan gereja-gereja lain untuk mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Kami percaya Engkau akan menyertai setiap gereja-gereja di Indonesia, baik dalam kesusahannya, mereka tetap diberkati. Bagaimana kami bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Engkau sertai gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan. Jangan sampai kami hanya memikirkan internal saja, memikirkan diri sendiri saja, tapi kami harus belajar untuk juga care terhadap gereja lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Kafling Polri ini, di mana mereka dengan luar biasa memberikan sebagian dari berkat mereka untuk membantu orang-orang lain. Tuhan Yesus, Engkau sertai jemaat Kafling Polri ini, para pendeta, para penatua, dan setiap aktivis-aktivis yang terlibat untuk mengembangkan GKI Kafling Polri ini. Bukan sebatas hanya dari kuantitas, tapi bagaimana hidup berkualitas di dalam. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Pada saat Engkau menjamah mereka, kesembuhan begitu nyata, menurut kehendak-Mu saja. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami dengan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah padamu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita memberikan persembahan sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan Tuhan dan sebagai tanggung jawab kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan melalui transfer e-money dengan cara memindai kode QRIS yang ada di layar, atau transfer ke nomor rekening GKI Kafling Polri yang juga tertera di layar, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Ketika memberi persembahan, ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari jemaat kita tunduk kepala untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan Allah yang Bapa Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan membawa persembahan kami, dan pada saat kami membawa persembahan kami juga teringat akan kasih, berkat dan anugerah yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau memohon ya Tuhan, agar persembahan ini boleh Engkau terima, Engkau kuduskan dan Engkau pakai bagi pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan dimanapun Engkau akan berkarya melalui jemaat ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya, agar mereka boleh dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Hidup, yang menganugerahkan kita kehidupan bersama dengan sesama. Kita berkarya bersama untuk menghadirkan karya Allah di tengah dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.